Halo semuanya, anak-anak, kembali lagi bersama Mas Bintang. Kita akan belajar sains rangkaian listrik. Apakah kamu bersemangat? Are you ready for studying science? Ya, karena kita akan belajar IPA yang menyenangkan untuk saat ini. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan kamu mempersiapkan science textbooks, alat tulis, kemudian baterai, kabel listrik, bola lampu, penyangga bola, saklar, selotip, dan gunting jika ada. Tapi jika tidak ada pun, jangan khawatir, nanti akan Miss ajarkan kalian bagaimana cara menggunakan virtual lab atau disimulasi nantinya. Jika tidak ada bahan realnya, kita akan melakukannya di simulasi nanti, ya. Oke, ada peraturan yang harus selalu diingat kalau di kelas Miss ya. Listen carefully when someone is talking. Jadi kalau ada yang berbicara, baik Miss yang berbicara atau temanmu yang berbicara, harus didengarkan, perhatikan baik-baik supaya tidak ketinggalan informasi yang akan kamu dapatkan, ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kali ini apa sih? Apa sih tujuannya kamu belajar ini? Nah, nanti kamu akan melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana dengan seri dan paralel. Oke, satu motivasi untuk kalian. Oke, nah ini sangat penting dalam bidang sains. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman by Albert Einstein. Ya, oke. Jadi kalau kita belajar learning by doing, kita harus melakukannya, maka kita akan lebih memahami, lebih mengingat konsep ataupun mengaplikasikannya tersebut. Ya. Oke, mari kita lihat. Ya. Mari kita tonton video berikut. Spiky and Bubbles were playing with the ball when it hit the chandelier and the string of decoration lights. Something interesting happened next. Oops, this is bad. We should have gone outside to play. Hey Bubbles, isn't this strange? Only one bulb of the chandelier has gone out. But for the decoration lights, all the bulbs have stopped working. But why? Good question. It's time to learn about the types of circuits. Spiky and Bubbles were playing with the ball when it hit the chandelier and the string of decoration lights. Something interesting happened Nah, next. dari video barusan, Oops, apa this is masalah yang bad. mereka temukan saat We should have gone outside to play. ini ada Hey hubungannya Bubbles, dengan isn't rangkaian this strange? listrik. Only Oke, one nah, bulb kita of the perlu chandelier mengenal has rangkaian gone listrik out. dulu biar tahu But for the seperti decoration apa lights, atau all apa the sih, bulbs biar have tahu stopped penyebabnya, working. karena apa lampu tersebut ada. But Oke. Nah, apakah itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik. Jadi harus ada arus dilalui, ya, harus ada arus listrik yang dilalui pada materi tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik sederhana yaitu baterai, kemudian kabel listrik dan lampu fog lampu, ya. Nah, ini komponennya adalah baterai yang berfungsi sebagai sumber energi, ya. Dan kemudian ini adalah listrik, ya. Kabel listrik itu sebagai konduktor atau media penghantar listrik. Nah, kemudian bola lampu media atau alat pengubah energi listrik menjadi cahaya. Oke. Nah, rangkaian listrik itu terbagi dua. Yang pertama, rangkaian terbuka, dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka tidak ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut, sementara rangkaian tertutup ada arus listrik yang mengalir. Nah, kalau misalkan kita buat saklar nih, nah rangkaian terbuka itu saklarnya terbuka, tapi kalau rangkaian tertutup, saklarnya tertutup. Nah, lampu manakah yang menyala, terbuka atau yang tertutup?
Nah, yang tertutup karena aliran listrik bisa mengalir. Nanti kamu bisa lihat di video selanjutnya bagaimana sih bagaimana proses dari ilustrasi dari aliran listrik itu bisa mengalir atau bisa putus ya. Oke, apa perbedaan rangkaian terbuka dan tertutup? Dapatkah kamu gambarkan? Nanti kamu gambarkan ya. Oke, nah rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya, dia terbuka, maka lampu tidak menyala. Kalau dia tertutup, maka lampu akan menyala ya. Oke. Nah, saatnya mencoba di virtual lab berikut. Jadi, saat ini walaupun kamu tidak berada di lab, kamu bisa mencobanya di virtual lab. Di virtual lab ini semua disediakan komponen-komponen pembelajaran, mulai dari komponen-komponen listrik yang akan kamu butuhkan untuk membuat rangkaian listrik terbuka atau tertutup tersebut. Jadi kamu bisa ganti-ganti komponennya dengan cara mengklik simulasi atau virtual lab yang sudah dibuat di sini, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa susunan rangkaian listrik. Jadi sebenarnya ada 3 ya, dari cara menyusun rangkaian atau komponen listrik tersebut. Rangkaian listrik terbagi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Apa sih bedanya? Nah, sekarang kita akan lihat bedanya seri dan paralel. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Seperti seri ini terhubung langsung, dia tidak bercabang ya. Sementara rangkaian paralel itu bercabang. Oke, nah kita lihat series circuits in our home. Sebagai satu ilustrasi. Because series circuits come with a disadvantage. Let's take a close. Series circuits in our home. Untuk melihat because series circuits come with a disadvantage. Let's take a closer look with an example. Look at these bridges. They are connected one after another in series. You can cross these bridges easily. But what happens when one of the bridges collapses? Can you cross to the other side? No, we can't. Exactly. This is the disadvantage of a series circuit. A break in any part of the circuit stops the flow of current in the whole circuit. Another disadvantage is that the more bulbs we add to the series circuit, the dimmer they become. Now look at these bridges connected in parallel. What happens when one of the bridges collapses? Can you cross to the other side now? Yes, because we can use the other bridge to cross to the other side. Well done! This is the advantage of a parallel circuit. When there is a break in one of the branches in the circuit, current can still flow through the other branches. Also, the brightness of the bulbs remains the same since every loop is independent. Now, can you explain the chandelier and decoration lights problem you had earlier? Oh yes, it makes sense now. Only one bulb of the chandelier went out because it is connected in a parallel circuit. One broken bulb did not affect the current in rest of the bulbs. But for the string of lights, all the bulbs went out because it is connected in series. One broken bulb will stop the flow of current to all the bulbs. Good. Oke, jadi tadi sudah kita lihat ya ilustrasinya bagaimana arus itu terputus. Nah, kalau rangkaian seri tadi ya, kalau dia terputus maka tidak bisa arus listrik mengalir sama sekali. Sementara kalau misalkan paralel masih ada jalur lain tempat arus listrik untuk mengalir ya. Oke, nah lihat seperti ini rangkaian seri langsung satu saja, yaitu mengalir tanpa melalui cabang, mengalir melalui satu lampu.
melalui dalamku, demikian pula dengan melalui baterai 1 dan baterai 2, jadi hanya satu alirannya, tidak melalui berbagai cabang. Sementara rangkaian paralel harus melalui satu cabang atau lebih ya, jadi ada 1, 2, 3 cabang. Nah, sehingga kalau ada salah satu pun mati di sini terputus, maka dua lampu lain akan menyala ya. Nah, kemudian rangkaian campuran itu adalah gabungan. Nah, ini terlihat dua yang paralel dan dua yang seri. Nah, ini juga jika tersusun secara seri dan paralel digabungkan, nah ini disebut dengan rangkaian campuran. Nah, di rumah yang biasanya kita pakai adalah rangkaian paralel. Ya, kenapa? Karena jika salah satu mati, yang lainnya masih bisa menyala. Oke, kalau tadi kalian membuat simulasi untuk rangkaian listrik terbuka dan tertutup pada virtual lab kali ini, silahkan kalian membuat rangkaian listrik seri, paralel, dan campur di virtual lab. Menyenangkan bukan menggunakan simulasi atau virtual lab education. Nah, ini sangat menyenangkan. Jadi walaupun kita tidak membuat alat dan bahan atau memiliki alat dan bahan, kalian masih bisa merasakan bagaimana cara melakukan percobaan di virtual lab tersebut. Oke, selamat mencoba. Oke, ini ada latihan. Saatnya berlatih untuk mengulang apa yang sudah dipelajari ya. Yang pertama nih, apa sih perbedaan rangkaian listrik terbuka dan tertutup? Ya, betul. Berdasarkan susunan komponennya, rangkaian listrik terbagi berapa sih? Ya, coba dijelaskan. Nah, yang ketiga, rangkaian listrik manakah yang paling cocok digunakan di rumah? Udah bisa terjawab tadi ya? Oke. Nah, kita sudah belajar rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, seri, paralel, campuran. Saatnya untuk teamwork ya, kerja sama. Sekarang saatnya kamu untuk bekerja sama dengan tim kamu atau kelompok kamu. Silakan rancang percobaan rangkaian listrik sederhana dengan seri dan paralel bersama kelompok kamu. Buatlah hasil percobaan kelompok kamu di Google Slide sharing ya. Pertemuan berikutnya, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil percobaannya. Jadi nanti di dalam slide kamu harus membuat tujuannya apa, perumusan masalahnya apa, kemudian hipotesis atau dugaan sementara apa, kemudian rancangkan rangkaian dan hasilnya, interpretasi, cari informasi, analisis, kemudian temukan jawaban, dan buatlah kesimpulan. Kemudian kamu juga bisa memasukkan foto atau video saat kamu melakukan percobaan tersebut melalui video Zoom nanti ya. Oke, nanti setelah presentasi bisa akan mengevaluasi hasil kerja kalian baik kelompok maupun kerja tim. Oke, menyenangkan bukan mempelajari rangkaian listrik? Nah, ini kita lebih menyenangkan lagi jika kita melakukan game ya. Oke, nah di sini ada Miss Win, ada game Miss buat di quizzes. Tinggal klik quizzes yang Miss buat ini, klik. Nah, kamu nanti akan diarahkan ke linknya. Kemudian kamu akan memulai mengerjakan game tersebut. Nanti ada poinnya ya. Jadi kalau misalkan poin kamu masih kurang, kamu masih pengen mendapatkan skor yang lebih lagi, kamu bisa ulang review lagi sampai bisa semuanya. Oke? Nah, sampai di sini pelajaran untuk hari ini. Makasih semuanya siswa-siswi Ibu. Teman berikutnya jangan lupa hasil presentasi dari percobaan kalian ya. Lakukan yang terbaik, terus semangat belajar dan selalu melakukan yang terbaik ya. Learning by doing. Oke? Bye bye.